Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang investasi di EasyCash dari nol ya teman. Jadi video ini merupakan video penjelasan lebih lengkap mengenai EasyCash. Nah, penjelasan-penjelasan ini lebih cocok buat teman-teman semua yang baru ingin mulai investasi di EasyCash. Kalau bagi teman-teman yang udah lama ngikutin, mungkin udah paham sebagian besar dari video ini ya teman. Jadi aku bakal jelasin EasyCash dari nol di video ini. Nah, jadi yang pertama kita mulai dulu. Kalau misal kamu pengen ke website EasyCash, kamu bisa ke website ini ya teman, indo.easycash.asia. Oke, yang pertama, apa itu EasyCash? EasyCash itu simpelnya merupakan P2P lending konsumtif ya teman. Dimana kalau P2P lending itu kan dibagi menjadi dua. Ada P2P lending konsumtif, P2P lending produktif. P2P lending produktif adalah P2P lending yang dananya disalurkan untuk pinjaman produktif, sedangkan konsumtif, dana yang diinvestasikan oleh para lender akan disalurkan ke pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Kalau P2P lending konsumtif contohnya apa? Contohnya seperti Rupiah Cepat, EasyCash, Asetku, Uangme, dulu juga ada Cashwagon, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau P2P lending produktif, contohnya apa? Contohnya bisa bilang mungkin Coinworks, Investri, terus juga Amarta, terus juga Modal Rakyat, Dana Syariah, Alami. Nah, itu merupakan P2P lending produktif. Biasa secara jumlah, P2P lending yang sifatnya produktif itu lebih banyak ya, teman. Kalau misal konsumtif, pilihannya hanya ada 4 untuk saat ini. Tapi nggak tahu kalau nanti di kedepannya bakal ada bermunculan lagi ya, teman. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari TKB-nya, yaitu TKB 90. TKB 90 itu simpelnya merupakan indikator dari suatu P2P lending ya, teman. Jadi setiap P2P lending pasti diwajibkan untuk mencantumkan berapa banyak TKB, berapa presentasi TKB yang mereka miliki. Kalau misalnya TKB 100%, itu artinya tingkat pengembalian ke lendernya itu di angka 100% selama 90 hari ke belakang, dan itu artinya performanya bagus banget ya, teman. Dan biasanya P2P lending yang sifatnya konsumtif itu biasa 100%. Contoh Asetku, Rupiah Cepat, EasyCash, Uangme itu semua 100%. Tapi kalau misalnya P2P lending produktif, seringkali nggak 100% ya, teman. Mungkin 94, 95, 97, kadang 99 atau 98, seperti itu. Nah, jadi EasyCash ini udah merupakan P2P lending yang TKB 90-nya 100%, kemudian udah berizin OJK. Nah, kalau misalnya bagi aku pribadi, suatu platform ini udah berizin atau masih belum memiliki izin dari OJK, itu merupakan suatu indikator penting ya, teman. Biasanya kalau misalnya platform tersebut belum berizin dari OJK, aku bahkan nggak akan bother untuk naruh uangku di sana, karena aku lebih memilih untuk menjaga keamanan dari danaku ya, teman. Nah, terus menyangkut yang tadi masalah TKB 90-nya 100%, apakah artinya di EasyCash nggak ada peminjam yang gagal bayar? Jawabannya adalah bukan seperti itu ya, teman. Jawabannya tetap ada yang gagal bayar, cuma kalau misalnya suatu P2P lending entah dengan menggunakan dana provisi, dengan menggunakan asuransi, dengan menggunakan sebagian keuntungannya, bisa nutupin uang yang diinvestasikan oleh para lender dan mengembalikannya 100%, itu artinya TKB tetap dihitung berhasil. Maka dari itu, P2P lending EasyCash yang satu ini memiliki angka TKB di angka 100%. Tapi bukan artinya nggak ada yang gagal bayar ya, teman. Tetap ada yang gagal bayar, namun dari sisi lender, semuanya tetap berhasil mendapatkan uangnya kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, apakah selama ini pendanaanku semua berhasil? Jawabannya adalah berhasil. Kalau misalnya kamu lihat di sini aku memiliki total dana 298 juta sekian. Total earning ini adalah angka yang udah aku dapatkan di EasyCash ini. Jadi total hasil investasiku selama ini, selama 1 tahun atau 2 tahun lebih, itu profitnya di angka 46.664.322. Jadi seperti itu ya, kan? Nah, tapi kamu perlu ingat, performa di masa lalu nggak menjamin performa di masa depan. Jadi walau gimana pun, jangan hanya melihat performa di masa lalu ya, kan? Kamu tetap harus bijak kalau misalnya pengen investasi di sini. Karena pada dasarnya P2P lending konsumtif merupakan investasi tinggi resiko. Nah, berikutnya kita akan mulai ke pendananya. Kalau misal kamu pencet ke bagian home, disinilah kamu bisa mendanai. Kalau misal kamu mendanai, itu sistemnya ada menggunakan tenor. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi jangka pendek ataupun jangka panjang, semuanya bisa diatur di sini. Ini kamu bisa lihat periodenya ada 30 hari, 60 hari, 90, 180, 360 hari. Ini tinggal disesuaikan aja dengan tujuan keuangan kamu. Misalnya kamu pengen pakai dana ini 6 bulan lagi. Kamu bisa aja mendanai yang 180 hari. Sehingga nanti setelah 180 hari, dananya bakal kembali, kemudian kamu bakal mendapatkan dana pokok beserta dengan bunga kamu. Atau kalau misalnya kamu pengen nabung rutin di sini, ini juga boleh. Misalnya kamu nabung setiap tenor, kamu ambilnya yang 30 hari. Jadi setiap bulan kamu dapat, kemudian kamu reinvest, dapat, kamu reinvest. Nah, itu juga boleh. Yang penting kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen mendanai, kamu tinggal pencet ke bagian land di sini ya, teman. Nah, kemudian di land ini kamu tinggal pencet land now. Di sini kamu tinggal masukin berapa jumlahnya. Pendanaan minimum itu di angka 1 juta rupiah. Tapi maksimum berapa? Setahu aku nggak ada batas ya, teman. Dan yang enaknya di EasyCash, ini kamu bisa mendanai dengan nominal berapapun. Katakan kamu mau danain 1.536.000.
Nah, ini bisa juga. Di sini nggak ada kelipatan ya, teman. Jadi kamu mau danai berapapun itu tetap bisa. Kemudian di sini ada fitur namanya auto allocate sama auto redeem. Auto allocate ini artinya kalau misalnya nanti tenornya udah habis, pendanaan itu dananya bakal diinvestasikan dengan tenor yang sama. Misal kamu ambil pendanaan 1 tahun. Setelah 1 tahun beres, kalau kamu pilih auto allocate, dananya bakal diinvestasikan kembali, ambil tenor yang 1 tahun lagi. Kalau auto redeem, nanti di akhir tenor tersebut, dana kamu bakal dikembalikan beserta dengan bunganya. Cuman ini kamu nggak perlu khawatir karena nanti di setengah pendanaan kamu juga bisa atur. Jadi seperti itu ya, teman, cara untuk mendanai di EasyCash ini. Kalau misal kamu nanti udah pilih mau danain, terus kamu udah masukin jumlahnya, kemudian di sini kamu bakal pilih borrower. Nah, borrowernya ini banyak, kamu bisa pilih. Kamu tinggal scroll aja yang banyak ke bawah, nanti ada banyak pilihan. Nah, di sini kan ada setiap orang memiliki credit score yang berbeda-beda. 0,8, 0,4, 0,7, 0,8. Kalau misal kamu pengen pilih yang credit score baik, pilihnya yang angkanya mendekati 0, bukan yang mendekati 1 ya, teman. Karena orang yang memiliki angka mendekati 0 itu artinya credit score-nya bagus dan orang itu di pinjaman sebelumnya track record-nya bagus. Jadi kalau bisa kamu pilihnya yang 0,4, 0,3. Cuma kalau misalnya kamu emang males buat milih, nggak apa-apa juga sih kalau kamu langsung pengen danain ke semuanya. Pada nyatanya, dulu aku selalu pilih yang angkanya tinggi 0,8, 0,7, artinya kan berarti track record-nya kurang baik. Namun pada akhirnya semua danaku juga berhasil kembali 100% sih. Dan aku juga pernah tanya kata RM-nya nanti juga bakal didistribusikan lagi dananya ya, teman. Cuma kalau misalnya kamu pengen make sure ya kamu boleh pilih satu-satu seperti itu. Pilihnya yang mendekati 0. Nah, jadi gitu ya teman cara mendanai EasyCash. Nah, kalau di bagian aset ini aku bakal jelasin dulu. Yang pertama adalah My Asset. My Asset ini adalah total dana kamu. Jadi My Asset ini adalah gabungan dari balance dan lending asset. Balance itu artinya dana kamu yang sedang menganggur yang ada di saldo EasyCash-nya. Kalau misal di konteks ini, kan aku balance 155 juta. Ini artinya dana yang lagi nggak aku gunakan, yang lagi nggak aku salurkan, ada di angka 155 juta sekian. Jadi kalau misalnya aku pengen menarik danaku, aku bisa narik yang di angka balance ini ya, man. Kamu bisa lihat, aku bisa pencet withdraw di sini. Aku bisa pencet withdraw all. Nah, di sini aku juga perlu kasih tahu kalau misal kamu narik dari EasyCash, itu dijanjikannya 3-5 hari, cuman seringnya itu 2 hari udah masuk. Tapi belakangan ini 1 hari dia udah masuk ya, man. Jadi kalau misal kamu narik, itu emang nggak instan, kamu perlu sabar. Berbeda dengan rupiah cepat. Kalau rupiah cepat kamu pencet tarik langsung menit itu juga uangnya masuk ya, teman. Cuman enaknya penarikan di EasyCash ini nggak dikenakan biaya sama sekali. Nah, kalau bagian lending asset ini adalah pendanaan atau dana kamu yang sedang disalurkan. Kalau current ini adalah pendanaan-pendanaan yang sedang berjalan. Kalau kamu lihat di sini, ini adalah pendanaan yang belum jatuh tempo. Nih payback time-nya ini masih di masa depan dan aku belum menerima danaku ya. Contohnya seperti di sini 2023. Kemudian pendanaan ini juga 2023, kebanyakan 2023. Nah, kalau PAS ini adalah pendanaan yang udah beres. Kalau misal kamu lihat di sini ada yang terakhir aku baru mendapatkan pendanaan beres di tanggal 30 September ya, teman. Ini adalah tanggal 1 Oktober, ini baru beberapa hari lalu aku mendapatkan dananya. Nah, jadi gitu ya, teman, perbedaan antara balance dan lending asset. Kalau earning before due date ini adalah bunga yang aku dapatkan kalau semua pendanaanku udah kembali. Karena di sini masih ada yang sedang current, yang pendanaan sedang berjalan. Nah, pendanaan berjalan ini kalau bunganya di total nanti aku bakal mendapatkan angka 28 juta sekian ini ya, teman. Nah, di sini aku juga udah siapin kemarin ini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Makanya kalau kamu lihat di sini angkanya kan 284 juta. Sekarang 298 juta. Karena ini aku barusan menerima bunga. Nih, kalau kamu lihat di sini, nah jadi yang terjadi adalah di tahun lalu aku ambil tenor yang 1 tahun, aku melakukan pendanaan selama 1 tahun, tenor yang 360 hari, aku mendanai sebanyak 60 juta. Terus aku dapat bunga sekitar 27,5%, kemudian potong pajak 15%. Jadi aku mendapatkan bunga sekitar 13 juta. Nah, makanya kalau misalnya kamu lihat di sini, total earningku udah bertambah ya. Total earning sebelumnya ada di angka 30 juta. Total earning sekarang ada di angka 46 juta sekian. Ini kenapa? Ini karena pendanaan tersebut udah jatuh tempo dan aku barusan menerima bunganya. Sehingga bunga yang diakumulasikan di total earning ini bertambah. Dan kalau kamu lihat kenapa di sini angkanya beda, nih ya, balance-nya 81 juta. Lending asetnya 202 juta. Kemudian pendanaanku kan ada yang jatuh tempo udah beres. Sehingga kalau kamu lihat balance-nya sekarang udah bertambah karena pendanaan yang sedang berjalan udah berkurang ya, teman. Pendanaan yang sedang berjalan sebelumnya 202 juta, kemudian 60 jutanya udah kembali. Makanya kalau kamu lihat sekarang lending asetnya di angka 142 juta, kemudian uangnya masuk ke balance sehingga balanceku bertambah menjadi 155 juta. Jadi simpelnya seperti itu ya, teman, perbedaan antara balance, lending asset, my asset, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kamu masih bingung, nanti kamu boleh tulis di kolom komentar, aku bakal bantu jelasin sampai teman-teman semua bisa ngerti ya. Terus tadi aku udah bilang kalau misalnya di lending asset ini, kamu juga bisa atur auto allocate
profit sama auto redeem ini, jadi kamu nggak perlu pusing kalau di awal kamu salah pilih pun kamu bisa ganti di tengah jalan ya kan. Dan kalau misalnya di sini kamu ganti jadi auto redeem, di sini kan ada tulisan are you sure, kamu tinggal pencet confirm aja, jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Nah berikutnya kalau di bagian ini adalah tempat kamu melihat profil kamu dan kamu bisa ke setting. Tapi yang di sini yang terpenting adalah kamu bisa klik ke bagian VIP Platinum. Di sini adalah tier ya, man. Di mana sistemnya di sini kalau kamu lihat rule. Nah, di sini kamu berapa pendanaan yang kamu udah salurkan itu akan menentukan level membership kamu. Semakin banyak yang kamu danai, otomatis level kamu bakal semakin tinggi. Contoh aku saat ini mendanai sekitar 200 juta sekian kan. Udah berkurang jadi 140 juta sekian. Nah, makanya kalau kamu lihat di sini kan aku angkanya 200 juta. Berarti aku dapatnya platinum. Makanya kalau kamu lihat aku sekarang pangkatnya platinum. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bonusnya. Kalau misal kamu VIP biasa, kamu nggak dapat member benefit apa-apa. Kamu VIP silver, kamu dapat kupon ulang tahun, kupon bonus VIP 10.000. Kamu VIP gold, ada beberapa perks yang bisa kamu gunakan lagi. Nah, kalau di platinum, kamu bisa mendapatkan perks sampai yang bagian kupon VIP 50.000. Kemudian kalau misalnya diamond, ini semua udah ke unlock ya. Bahkan kamu akan mendapatkan RM secara eksklusif juga. Nah, kalau misal kamu pengen manfaatin kuponnya, kamu tinggal pencet ke bagian kupon member, kemudian kamu tinggal klik ke bagian gain ini. Setelah kamu pencet gain, nanti kamu bakal dapat kuponnya. Terus pas kamu mau mendanai, kamu bisa nyalain kupon, itu bisa untuk meningkatkan return hasil investasinya. Seperti itu ya teman. Nah, jadi simpelnya mendanai di EasyCash seperti itu ya teman. Namun aku akan memberikan saran. Beberapa saran yang bisa aku berikan adalah kamu perlu ingat bahwa investasi yang P2P lending konsumtif itu semuanya sifatnya adalah tinggi resiko. Secara teori itu tinggi resiko karena pinjaman kita disalurkan untuk pinjaman yang sifatnya nggak menghasilkan uang atau pinjamannya nggak bersifat produktif. Jadi kamu perlu ingat ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Terus kamu juga perlu ingat ini investasi yang mengandung riba. Jadi kalau kamu adalah seorang investor yang pengen investasi yang syariah atau investasi yang halal, kamu jangan menggunakan EasyCash ini karena ini nggak halal ya kan. Terus saran yang bisa aku berikan lagi adalah karena ini investasi yang tinggi resiko, sebaiknya kamu taruh sebagian kecil dari portomu aja. Jadikan ini sebagai sarana untuk diversifikasi aja. Jangan kamu gunakan untuk sebagai sarana investasi kamu yang utama, terus kamu masukin semua uang kamu di sini. Nah, itu jangan seperti itu investasinya bakal jadi sangat beresiko. Dan kalau bisa, kamu tetap melakukan yang namanya diversifikasi ya kan. Jadi dana kamu nggak hanya ditaruh sini, kamu sebar lagi ke beberapa platform lain. Platformnya apa? Kamu boleh cek playlist. Aku udah siapin banyak banget review dan juga tutorial cara investasi di berbagai platform keuangan lainnya. Kemudian kamu juga jangan over optimis, jangan terlalu taruh dana yang terlalu banyak, jangan terlalu lupa akan resikonya, investasi berlebihan, jangan seperti itu ya kan. Kamu harus bijak dalam berinvestasi di sini. Dan yang terakhir, saran yang bisa aku berikan adalah sebisa mungkin kamu berinvestasi hanya menggunakan uang yang siap hilang dan uang dingin. Contoh aku di sini aku taruh 200 sekian juta, tapi nanti bakal aku tarik juga sih. Nah, uang ini adalah uang yang aku siap hilang di EasyCash ini. Jadi aku udah batasin berapa uang yang aku siap hilang di setiap platform ya kan. Contoh mungkin kalau misalnya di Cbank aku batasin 100 juta aja, artinya aku cuma siap hilang 100 juta di platform tersebut. Dan itu nggak semua dana aku taruh situ. Aku pecah lagi, aku sebar ke mungkin ke bank digital, ke P2P lending, terus juga ke reksadana, terus juga P2P lendingnya ada yang konsumtif, ada yang produktif, ada yang ke saham, ada yang ke cryptocurrency. Jadi kita harus melakukan yang namanya diversifikasi investasi sesuai dengan profil resiko kamu. Dan yang terakhir, kalau bisa kamu gunakan uang dingin kamu. Jadi jangan sampai uang yang buat kamu kebutuhan sehari-hari atau dana darurat kamu taruh di instrumen seperti ini. Kamu harus investasi menggunakan uang dingin yang kalau misalnya uang dingin tersebut nggak ada pun, kamu nggak akan terganggu kehidupannya. Dan di sini aku investasi uang segini, ini adalah uang dinginku, di mana aku ambil tenornya 1 tahun. Artinya kalau uang ini selama 1 tahun aku nggak pegang pun, aku nggak akan masalah dan aku tetap bisa melangsungkan kehidupan seperti biasa. Jadi pastikan kalau kamu investasi di sini hanya gunakan uang dingin dan uang yang siap hilang, dan juga investasi dengan bijak. Oh iya, yang terakhir juga yang perlu aku ingetin adalah kalau kamu pengen submit NPP, kamu tinggal ke bagian home, kemudian kamu tinggal ke banner yang ada lengkapi NPP di sini ya kan. Kamu tinggal klik ke bagian ini, kamu bisa submit NPP, bahkan kamu menggunakan NPP digital itu juga bisa. Biasanya 2-3 hari udah diterima. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita mengenai EasyCash ini. Bagi teman-teman yang udah investasi atau misal kamu pengen memberi review, kamu juga boleh tulis di kolom komentar ini supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman lain yang baru pengen investasi di sini ya kan. Nah, buat kamu yang pengen belajar lebih lanjut, kamu boleh cek ke bagian playlist. Kamu bisa cek di playlist EasyCash yang ada di channel ini. Kemudian bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan bonus referral yang tulis di deskripsi supaya kamu dapat bonus saat awal investasi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.